Ini kisahnya saya pernah baca tuh tahun 93, saat itu masih zaman korannya. Memang ada kecelakaan bus masuk ke jurang jembatan Raja Mandala. Jangan-jangan bus itu ya yang Kang Bagas naiki ya? Biasa orang kalau naik bis kan kelihatan loh, walaupun malam kan lampu gitu ya. Ini nggak ada lampu. Ngeliat ke jendela itu, di samping jendela saya tuh nggak ada lampu, nggak ada rumah gitu, nggak ada. Hitam. Malah semakin penasaran, pengen tahu. Akhirnya saya nengok ke belakang, saya agak bangun gitu, agak ngelihat ke belakang, saya liatin penumpangnya satu-satu. Ya ampun, itu ternyata penumpangnya itu matanya keluar darah semua. Semua di samping saya, di belakang. Di samping saya kan kelihatan gitu, kelihatan di samping saya. Nggak bisa bangun, nggak bisa digerakin. Berat sepertinya. Kaki saya gitu. Pas nanya Kang Indra, ayo bangun. Ayo, Kang Bagas dulu bangun. Kang Bagas itu yang deket pinggir katanya. Iya, ini juga saya susah, kakinya susah digerakin. Kang Indra juga coba bangun. Iya, saya juga nggak bisa gerak. Tuh, tambah tegang di situ. Tambah saya baca semua surah apa aja saya baca itu. Tapi ada yang sampai nggak pulang, Mas. Masih alhamdulillah masih bisa pulang ini. Bisa keluar dari bis hantu itu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Terima kasih kita bertemu kembali di Kisah Nyata Malam Mencekam. Mang Ei dan tim malam hari ini sudah menghadirkan seorang narasumber yang pastinya Anda sudah kenal ya. Dia adalah Kang Bagas yang pernah bercerita di Malam Mencekam. Di videonya yang ini dan yang ini. Silakan ditonton siapa itu Kang Bagas. Malam hari ini Kang Bagas memiliki satu buah kisah nyata di tahun 2005 yang mana Kang Bagas itu masuk ke dalam bus gaib ya. Betul. Bersama satu orang temannya. Teman. Jadi Kang Bagas waktu itu ingin berangkat ke Bogor. Ke Bogor. Nah, disitulah kejadiannya. Menaiki bus, ternyata bus itu adalah yang sudah pernah terjun ke jurang di jembatan Raja Mandala. Baik, Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kang Bagas, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mai. Apa profesi hari ini? Sudah berubah dari yang kemarin? Masih tetap? Masih tetap Ya. Apa itu masih tetap? Ada yang belum tahu soalnya. Oh, profesi saya masih seperti yang dulu, ojek online. Masih bertahan ya? Masih bertahan. Rupanya penghasilannya gede nih dari Gojek online. Ya disyukuri aja, Mang. Soalnya nggak mau move on ke yang lain. Masih tetap pengen di situ sih ya? yang lain, cuma belum terlaksana. Tapi ojek online itu lumayan kan? Ya alhamdulillah sih lumayan. Nggak bisa dikatakan kecil itu, menurut saya. Baik, Sobat MM, kita dengarkan kisah dari Kang Bagas yang menaiki bis gaib. Silakan Kang Bagas. Malam ini saya akan bercerita suatu peristiwa atau kejadian yang saya alami dari tahun 2005. Pas kejadiannya memang 2005 gitu. Kisahnya seperti ini. Awal mulanya saya pergi dari Bogor ke teman saya
ke daerah Bandung menginap. Berdua sama teman saya dulu. Teman saya juga satu profesi gitu di bidang marketing gitu dulu. Saya habis main dari Bandung, dari daerah Leuwi Panjang, saya nginap semalam. Akhirnya saya sama teman saya yang berdua, saya main lagi ke teman saya lagi yang di daerah Cianjur. Nah, di sana saya disuruh nginep lagi sama teman saya itu. Ya terpaksa karena memang udah lama sekian tahun gak ketemu. Akhirnya saya mampir. Dan di daerah Cianjur itu tepatnya mungkin sesudah jembatan Raja Mandala. Setelah. Iya, kalau dari arah Bandung itu setelah melewatin jembatan Raja Mandala gitu. Ya sekitaran 500 meteran lah rumahnya tuh dari jembatan Raja Mandala itu. Dan saya juga waktu itu belum tahu itu tuh jembatan apa gitu. Cuma dikasih tahu sama teman saya, dari sore saya ngobrol sama teman saya namanya Saudara Yayat. Kata Yayat itu dia sedikit menceritakan agak mistis juga mungkin ya. Nih yang namanya jembatan Raja Mandala, jembatannya ini katanya. Kata saya, oh berarti ini ya yang cerita zaman dulu pernah terjadi, ada satu bis terjun jatuh ke jurang itu sampai nggak ada yang terselamatkan. Sampai bisnya juga mungkin nggak diangkat. Iya benar katanya itu. Oh berarti ini. Nah itu saat itu saya baru dikasih tahu. Padahal dengarnya udah lama gitu, sekitar tahun 90-an gitu, cerita yang bis terjun ke sana itu, 93-an. Nah setelah saya sudah ngobrol ke sana kemari sama teman saya, sekitar jam 11:30 saya pamit, berdua juga sama teman saya namanya Kang Indra. Saya kan kerja di Bogor, jadi saya tujuan itu mau pulang ke Bogor. Berdua sama, satu kos karena berdua kosannya. Nah kata teman saya tuh, kata Kangnya itu, bentar aja tunggu, biasanya suka ada bis lewat dari Bandung katanya gitu. Ya udahlah kata saya, soalnya kan jam segini nggak mungkin lah, nggak kayak sekarang kan ada taksi online atau apa, nggak ada, zaman dulu tuh belum ada. Akhirnya saya nurut kata Kangnya, udah tunggu lagi, Pak, ini jam 12-an lewat baru katanya ada bis dari Bandung arah ke Cianjur bisa, ke Bogor bisa, ke Bekasi bisa. Akhirnya sesudah lewat jam 12, betul itu ada kelihatan sebuah bis datang gitu. Itu bis itu bagus banget, bersih, terang itu, kelihatan sama saya itu. Mungkin kelihatan sama saya. Ya kalau sama teman saya sih ya mungkin sama gitu. Cuma nggak ngomong bis itu bagus banget, nggak. Cuma dalam hati kok bis itu bersih, bagus gitu. Jadi kayak tertarik pengen buru-buru naik gitu, pengen cepet-cepet naik. Akhirnya saya naik. Pintu memang udah kebuka walaupun nggak ada kondekturnya gitu, nggak ada keneknya, itu udah kebuka pintu. Akhirnya saya masuk, saya hello sama Kang Yayat, udah kata saya pamit kata saya, berdua saya sama Kang Indra. Kang Indra duduk dekat jendela, saya di sampingnya. Nah setelah duduk itu mungkin lelah ngobrol di rumah Kang Yayat, akhirnya Kang Indra sempat ngantuk, tertidur, tapi saya tidak tidur karena saya dengerin musik di handset, saya dengerin musik gitu. Nah sekitar mungkin perasaan saya ini udah perjalanan sekitar udah hampir 1 jam di dalam bis gitu. Baru saya melihat sekeliling penumpang-penumpang yang dekat saya gitu. Baru saya pengen melihat gitu. Saya ngeliat ke samping, ya memang sih waktu itu bis itu penuh.
nggak ada yang kosong, satu bangku pun nggak ada yang kosong, penuh semua sama penumpang gitu. Saya ngelihat ke depan, penumpang itu kayak sepertinya ya tenang-tenang aja gitu, kayak orang tertidur tapi diliatin matanya melek gitu, nggak merem matanya itu. Pas saya ngelihat ke belakang saya, ke jok belakang saya, tapi yang saya anehnya tuh kostum pakaiannya tuh penumpang itu putih semua. Baju, ada cowok baju putih, ibu-ibu pakai baju putih, gaun pun putih gitu, nggak ada yang hijau, nggak ada yang merah, nggak ada yang coklat, nggak ada. Ya mungkin di benak saya nggak ada pikiran aneh-aneh gitu. Oh mungkin ini pas kebetulan aja mungkin, kata saya gitu. Ya udah, akhirnya saya dengerin musik lagi, saya sambil setengah ngantuk juga, tapi nggak begitu tidur gitu, nggak kayak teman saya Kang Indra, dia sepertinya pulas tertidurnya gitu, mungkin karena kecapean juga. Nah setelah perkiraan saya udah hampir 2 jam, ngelihat di jam tangan saya, kok ini bis itu nggak, biasanya kan kalau dari kaca kan kelihatan bis itu apa daerah mana, apa kelihatan pasar, apa kelihatan rumah makan, apa pas lampu merah gitu kan. Biasa orang kalau naik bis kan kelihatan tuh, walaupun malam kan lampu gitu ya. Ini nggak ada lampu. Ngeliat ke jendela itu, di samping jendela saya tuh nggak ada lampu, nggak ada rumah gitu, nggak ada, hitam. Akhirnya saya timbul dalam hati saya, jadi ada penasaran, janggal gitu, ada yang janggal. Sampai saya mau ngebangunin teman saya Kang Indra, saya toel-toel, Kang katanya, ini perasaan kita ini di mobil ini sudah hampir 2 jam ya. Biasanya kalau siang gitu, kalau saya naik mobil dari Cianjur ke Bogor itu perkiraan 2 jam itu udah mau nyampe, hampir sudah mau nyampe lah gitu ya. Nah bangunlah itu Kang Indra, saya samain jam saya, takutnya jam saya ngaco nih, nggak benar takutnya, disamain sama Pak Indra. Iya benar katanya, udah hampir 2 jam kita duduk di sini, kata Pak Indra. Terus gimana ya, kok lama ya? Udah Pak Indra, udahlah sabar aja, kata Pak Indra. Sambil merem lagi Pak Indra tuh, mungkin agak ngantuk juga, masih ngantuk. Akhirnya saya malah nggak bisa ngantuk, malah nggak ngantuk, malah semakin penasaran, pengen tahu. Akhirnya saya nengok ke belakang, saya agak bangun gitu, agak ngelihat ke belakang, saya liatin penumpangnya satu-satu. Ya ampun, itu ternyata penumpangnya itu matanya keluar darah semua. Semua di samping saya, di belakang. Di samping saya kan kelihatan gitu, kelihatan di samping saya. Tadi belum kelihatan waktu saya yang nengok pertama. Pas nengok yang kedua, karena di dalam hati saya semakin penasaran gitu, saya lihat lebih detail lagi, kok keluar darah gitu. Saya mau teriak, mau takut, mau menjerit, kayak nggak bisa gitu, kayak nggak bisa mulut tuh. Akhirnya saya ngebangunin teman saya Kang Indra, bangun kata saya gitu. Coba Kang Indra lihat, coba Kang Indra lihat dulu itu penumpang di belakang kita, coba lihat, takutnya saya salah lihat, kata saya gitu. Akhirnya teman saya Kang Indra itu ngelihat, ternyata dia juga istighfar, dia juga sama katanya, memang ngelihat sama yang dilihat saya sama Kang Indra sama. Kata Kang Indra, astagfirullahaladzim Kang Bagas, katanya, benar nggak sih apa yang saya lihat? Apa coba? Itu kok penumpangnya begitu semua, begitu tuh gimana? Saya sambil nenangin pikiran saya itu biar agak nggak terlalu tegang gitu. Emang penglihatan Kang Indra seperti apa? Kok penumpangnya pucet, wajahnya, bajunya putih semua, terus keluar darah dari mata. Kuping katanya, dari hidung.
Oh berarti benar penglihatan saya Mang Indra. Udah sekarang gini aja, kita baca-baca, kita sebisa-bisa aja lah. Udah mulai panik, tegang karena penglihatan saya sama Kang Indra sama, cocok gitu. Akhirnya saya merem sambil baca-baca, pokoknya sebisa-bisa aja saya bacain semua. Kang Indra juga sama. Mungkin sekitar 15 menit saya baru membuka mata saya sama Kang Indra. Coba Kang Indra, kita coba untuk bangun yuk, mungkin kita bisa turun lah gitu, atau gimana caranya, soalnya kita percuma mau teriak, mau minta berhenti juga nggak mungkin kata saya, karena kita pertama duduk tuh nggak ada orang yang bangun, nggak ada orang yang nyuruh duduk seperti bis-bis sekarang itu kan biasanya suka ada kondektur gitu, itu nggak ada. Akhirnya saya bangun sama Kang Indra, tapi di saat saya mau bangun itu kaki saya itu sepertinya nggak bisa bangun, nggak bisa digerakin, berat sepertinya kaki saya gitu. Pas nanya Kang Indra, ayo bangun, ayo Kang Bagas dulu bangun. Kang Bagas itu yang deket pinggir katanya. Iya ini juga saya susah kakinya, susah digerakin. Kang Indra juga coba bangun. Iya saya juga nggak bisa gerak. Tuh tambah tegang di situ. Tambah saya baca semua surah apa aja saya baca itu. Sekitar 5 menit, akhirnya saya kaki saya udah terasa agak lemas gitu, agak bisa digerakin, cuma kan saya pakai sepatu gitu ya, sepatu saya udah digerakin bisa bergerak. Akhirnya saya bangun pelan-pelan sambil melihat sekeliling. Saya tuh mau teriak, Pak supir berhenti gitu ya, udah mau di pintu keluar tuh di depan tuh, bukan pintu belakang, saya keluarnya tuh di pintu di depan dekat samping Pak supir gitu. Saya mau teriak, Pak berhenti, Pak saya mau berhenti di sini. Boro-boro supir itu menoleh atau menjawab, ya mungkin itu supirnya juga sama. Pas saya deketin, saya lihat sama, wajahnya pun berdarah-berdarah semua. Cuma mereka menoleh gitu, si supir itu menoleh, melihat, menengok ke saya, tapi nggak ada bahasa yang dikeluarkan, nggak ada, cuma menengok aja melihat saya. Terus dia melihat lagi ke depan lagi, fokus ke bawa mobilnya lagi. Saya teriak, Pak saya minta turun, Pak saya mohon saya minta turun. Akhirnya nggak didengar sama supir itu. Akhirnya sama Kang Indra, saya gimana Kang Indra, kita loncat aja. Ya udahlah kita lawal aja lah, pokoknya kita bareng ya, jangan sampai terpencar loncatnya. Iya, saya mau buka pintu, itu pintunya susah dibukanya pun, sampai slotnya udah saya buka, saya tendang begini, saya udah teriak-teriak, saya gedor kacanya begini. Ya kalau mungkin orang di luar sih, mungkin kalau memang ada orang di samping mungkin terdengar ya. Karena itu waktu itu di luar itu ngeblank, hitam Pak, gelap. Akhirnya ya udahlah, kita gini aja, kita pegangan, kita berdua, kita tendang bareng. Kita mundur dulu berdua nih, sambil ngucapin Allahu Akbar, saya tendang kenceng, itu kebuka, pintu kebuka. Saya perasaan tuh saya jatuh, sama Kang Indra tuh jatuh. Ya emang sakit, ada rasa badan sakit gitu. Cuma habis jatuhnya itu saya agak jauh, Kang Indra mungkin agak sekitar 5 meteran lah jauh dari saya. Saya juga bangun karena ya nggak ada yang berdarah, cuma badan itu sakit semua, kayak ringsek gitu, sakit semua. Saya paksain bangun, saya samperin Kang Indra. Alhamdulillah saya Kang Indra kita udah keluar dari mobil itu. Nah saya jalan ke perasaan tuh ada warung gitu. Saya nyamperin di situ. Saya duduk dulu, saya istighfar dulu. Saya masih ingat ini daerah mana ya. Terus ada bapak-bapak yang nyamperin saya. Mungkin orang situ. Nanya ke saya, Mas mau kemana? Dari mana? Katanya gitu. Saya habis dari Bandung Pak, turun di sini.
"Ah, saya nggak ngelihat bis," katanya. "Saya kan di pinggir jalan terus," kata si bapak itu tuh. Wah, berarti benar itu bis hantu atau bis siluman gitu. Akhirnya saya dikasih minum sama si bapak itu. Yaudah, akhirnya saya dibawa ke rumahnya, disuruh istirahat dulu, ngobrol. Akhirnya saya cerita gini, "Pak, saya itu dari Cianjur mau pulang ke Bogor, nyetop bis. Tapi bis itu saya naiknya tuh sesudah jembatan Raja Mandala, Pak. Seberangnya jembatan Raja Mandala ke sananya. Terus, ya itu Pak, di dalamnya tuh penumpangnya tuh begitu semua." Nah, baru si bapak itu cerita, "Oh iya Mas, memang," katanya, "pernah dulu juga yang terbawa dengan bis hantu itu." Oh, berarti benar si bapak itu pernah dengar katanya. Pernah katanya. Suatu jadi nggak semua orang bisa melihat atau semua orang bisa naik bis itu, enggak. Jadi munculnya itu kata si bapak itu bulan-bulan tertentu dan malam-malam tertentu. Si bis misterius itu, si bis hantu itu. Akhirnya saya sama Mas Indra merasakan badan terasa sakit gitu, tapi nggak keluar darah gitu, nggak ada yang berdarah. Baju celana pun nggak ada yang sobek, nggak ada yang lecet, nggak ada. Cuma badan kayak habis digebugin aja gitu, ringsek gitu, sakit semua. Ya Mas Indra juga sama. Akhirnya saya di situ istirahat di rumah si bapak itu mungkin 1 jam 2 jam di sana. Saya udah kasih minum air hangat. Kata si bapak itu, "Udahlah, begini aja. Nanti nunggu azan subuh ya, sesudah subuh aja pulangnya," katanya begitu. Ya udah Pak, saya nurut aja gitu. Nah, dari semenjak saya diam di rumah si bapak itu, saya melihat, mungkin Kang Indra itu nggak ngelihat, itu ada seperti kereta jenazah lewat Pak di jalan tuh, terbang lewat, ngelewatin saya gitu sama Mas Indra itu. Kalau bahasa Sunda mah katil lah gitu ya, keranda gitu Pak. Nah, saya nggak ngomong, nggak teriak sama Mas Indra sama si bapak itu, nggak ngomong, "Pak, ada keranda," enggak. Cuma saya ngelihat, saya dalam hati istighfar, astagfirullahaladzim, apalagi itu kata saya gitu ya. Akhirnya udah dengar di musola ada azan subuh, saya sholat subuh dulu sama si bapak itu. Nah, setelah sholat subuh, saya cerita baru, "Pak, apakah benar di jalur jalan ini Bapak pernah dengar atau melihat yang aneh-aneh atau yang tidak masuk di akal gitu, seperti apa gitu Pak?" "Oh iya Mas," katanya, "dulu katanya ada orang yang dibawa sama keranda," katanya. Keranda itu bawa orang katanya, kelihatannya itu bis katanya, kelihatannya sih seperti bis, padahal itu keranda katanya. Pernah katanya, orang sini juga pernah katanya, ada yang melihat, ada yang pernah dibawa, tapi ada yang sampai nggak pulang Mas, masih alhamdulillah masih bisa pulang ini, bisa keluar dari bis hantu itu katanya. Ya Pak, sih udah alhamdulillah ini. Aduh, gimana kalau misalkan sampai nggak bisa keluar dari bis itu. Akhirnya si bapak itu, udahlah, ya itu mah malam itu mah mungkin malam sialnya Kang Bagas sama Kang Indra. Iya Pak, memang waktu saya mau naik bisnya itu saya nggak baca bismillah, nggak apa, asal naik duduk aja, pengen cepet duduk di bis, pengen cepet nyampe, pikir saya gitu Pak. Iya, makanya kata si bapak itu, kalau mau naik kendaraan apa tuh bismillah dulu katanya, baca. Iya Pak, saya nggak baca bismillah kata saya. Waktu saya minta turun itu jatuh itu sekitar udah mau perbatasan Bogor Cianjur Pak.
sudah di perempatan itu saya pas ngelihat udah keluar dari rumah si bapak itu ada pelang Cianjur, pelang Bogor itu udah ada kelihatan itu udah masuk Bogor. Bis itu memang berjalan perbatasan Bogor itu sekitar 2 jam ya, sekitar 30-50 kilo ya, mungkin sekitar jauhnya segitu. Iya 50 kiloan. Ya akhirnya saya udah ngelihat ada pelang Bogor, tujuan ke Bogor. Saya udah alhamdulillah berarti udah deket nih tujuan saya pulang ke Bogor. Ya udah akhirnya saya pamit sama si bapak itu, saya ngucapin terima kasih Pak. Dan akhirnya saya sama Kang Indra pulang ke Bogor, nunggu mobil angkot. Nah di sana lagi saya takutnya itu ada angkot seperti itu. Jadi saya milih gitu, trauma gitu, takutnya. Kata Kang Indra juga, udah sekarang mah kita lihat aja supirnya bener nggak ini angkot, bener apa angkot misterius, kata Kang Indranya tuh. Akhirnya saya pilih-pilih, setiap ada angkot yang klakson saya liatin supirnya gitu. Berdoa sama Kang Indra, nyampe ke rumah, nyampe ke kosan, akhirnya saya tidur, ya istirahat, udahlah ngelupain semua gitu. Dan malamnya itu tuh ke bawah ngimpi Pak, datang di mimpinya tuh ke saya tuh. Jadi si bis itu dulunya ini yang saya lihat di mimpi saya tuh, bis itu tuh penuh dengan penumpang mau arah ke Bandung, karena supirnya mungkin ngantuk apa mungkin gimana gitulah. Jadi ngebuang ke kiri, nabrak pembatas jembatan, itu jatuh ke jurang. Itu yang di mimpi saya tuh kelihatannya tuh seperti itu. Karena banyak penumpang yang meninggal, terus banyak yang menjerit, yang teriak di dalam bis itu jatuh. Ya memang sih saya lihat waktu sudah kejadiannya itu, saya lihat itu antara jembatan dan air jurang yang di bawahnya tuh sekitar 20 meteran lebih Pak, tingginya tuh. Karena batu yang segitu gede aja kecil dari atas kelihatannya tuh. Itu gimana bis jatuh jurang ke situ, terjun ke situ, ya pasti nggak ada yang selamat. Nah di mimpi saya itu ya memang sih kelihatan bis itu jatuh, kan itu air, jadi langsung nyemplung ke air. Tapi yang saya lihat penumpangnya itu waktu di mimpi saya itu kebanyakan orang China Pak. Itu rombongan dari, ya mungkin kan di Bogor juga kan masih banyak orang China ya. Ya mungkin itu Cina Bogor mungkin, karena di Sukabumi atau di Cianjur kan jarang Cina, yang banyak kan di Bogor. Jadi yang meninggal di dalam bus itu, yang di dalam kelihatan di mimpi saya itu kebanyakan ibu-ibu Cina, orang-orang Cina meninggalnya tuh. Akhirnya saya terbangun, saya istighfar, berarti bener dong apa yang kejadian sama saya naik mobil bis hantu itu semua bukan kebetulan, bukan bukan kepengen saya naik bis itu karena saya tidak tahu ceritanya. Karena saat itu juga saya nginep di daerah situ, karena saya baru tahu bahwa itu tuh yang namanya jembatan Raja Mandala itu jembatan terpanjang di Cianjur. Itu panjangnya pun mungkin sekitar 1 kilo Pak. Dan sesudah kejadian itu saya sekian lama lagi, terus saya bawa mobil ke situ, saya berhenti di jembatan itu. Akhirnya saya ya mengirim doa sama yang penghuni situ, saya kirimin Al-Fatihah, saya minta maksudnya jangan sampai terjadi lagi saya naik bis hantunya gitu maksudnya. Akhirnya saya pergi untuk ke daerah ke Bandung. Dan memang sekarang juga itu di jembatan itu, sebelum lewatin jembatan mau dari Bandung mau dari Cianjur, karena banyak bis yang kecelakaan tuh seperti itu Pak. Jadi supir maupun itu yang bawa mobil itu sepertinya ngantuk Pak. Seperti
ngeblank gitu pikiran itu. Karena teman saya pernah katanya bawa mobil, tiba-tiba mau ngelewatin jembatan Raja Mandala itu, awalnya enggak ngantuk, kok ngedadak ngantuk gitu. Padahal kelihatan jembatan itu, kelihatan ujung jembatan, dia mau lewatin jembatan itu kelihatan. Begitu sudah ngelewatin pas pembatas jembatan, dia matanya ngantuk. Ini teman saya dulu waktu jadi supir pribadi katanya, hitungan detik dia mau nabrak mobil truk tronton di depannya. Masih untung dia masih langsung sadar, terbangun, akhirnya dia ngerem mendadak di tengah-tengah jembatan itu. Udah mau nabrak sekitar ya berapa meter di depan itu mobil tronton itu udah hampir ketabrak. Akhirnya teman saya itu katanya sampai berhenti di pinggir jembatan itu, ada warung kopi, sampai ngopi dulu, istirahat di situ dulu karena masih trauma, takut. Ya memang dia sih katanya udah tahu banyak yang kejadian kecelakaan di jembatan Raja Mandala itu. Pas teman saya lagi istirahat, lagi minum kopi, yang supir itu, Pak, tidak lama kemudian di belakang itu motor, Pak, ibu-ibu bawa anak kecil. Sampai dia ngerem jatuh, sampai nabrak pembatas jembatan. Untungnya si ibu itu nggak jatuh ke jurang gitu, karena kehalang jembatan sama anaknya yang sekolah. Nah si supir teman saya itu sampai lari ngebangunin gitu, karena posisinya deket pinggir ujung jembatannya itu. Sampai nolongin, sampai ngebangunin, motornya dibawa ke warung yang dia juga sama-sama istirahat. Ya orang-orang juga banyak yang datang gitu, yang ngebangunin gitu. Ditanya, Bu kenapa? Tadi tuh saya ngeliat katanya ada yang lewat katanya, cewek pakai gaun warna putih katanya. Makanya saya ngerem ngedadak, tapi saya perasaan itu mentalnya tuh dibuang ke kiri. Ya untungnya aja Mas katanya ada jembatannya tuh ada besinya pinggirnya tuh. Kalau nggak ada besi mungkin saya jatuh ke jurang, nyeplos ke situ ke bawah katanya. Itu nyangkut motornya sama dia tuh, nyangkut, udah mau jatuh katanya. Iya ya Bu katanya. Saya juga Bu barusan Bu, makanya saya berhenti di sini tuh. Saya barusan mata saya tuh ngedadak, tiba-tiba mata tuh ngantuk aja gitu, ngeblank gitu. Ya pokoknya ngantuknya tuh benar-benar ngantuk katanya. Ya makanya terus saya berhenti di sini ngopi dulu tuh Bu. Udah ngopi sih enggak ngantuk lagi, udah ngelewatin jembatan itu udah enggak ngantuk sebenarnya katanya. Iya ya Mas katanya. Kok kejadiannya tuh bareng. Dan memang cerita kata yang punya warungnya itu, Bu, katanya Mas katanya, bukan sekali dua kali katanya. Ini di jembatan itu, karena saya tuh yang jualan di sini tuh, di warung ini tuh sering katanya Mas. Sampai ada yang meninggal, mobil di situ nabrak. Terus kadang motor tahu-tahu jatuh di situ tuh. Itu bukan sekarang aja Mas, itu sering katanya. Yang paling sering sih soalnya kalau udah mau maghrib katanya. Itu memang kejadiannya teman saya juga tuh udah malam. Berarti Pak, ini jembatan ini banyak makan korban. Wah bukan banyak lagi katanya gitu. Makanya kalau mau lewat jembatan sini harus banyak istighfar, harus eling katanya gitu. Jangan kosong pikiran itu. Begitu kata yang punya warung di sebelah itu. Pas kebetulan warung itu memang setelah teman saya kejadian, saya datengin. Saya juga penasaran gitu ya. Udah lama kejadian saya sama si teman saya itu, saya bawa mobil ke situ sama teman-teman saya. Akhirnya saya berhenti ngobrol sama yang punya warung itu. Apa sih kejadian yang sebenarnya? Memang semua itu kejadiannya bukan karena, ya mungkin karena pengemudi atau pengendara kendaraannya yang ugal-ugalan atau apa. Memang di situ juga karena faktor penghuni
gaib juga yang ada di jembatan situ. Yaitu Ini kisahnya saya pernah baca tuh tahun 93, saat itu masih zaman korannya. Memang ada kecelakaan bus masuk ke jurang jembatan Raja Mandala. Jangan-jangan bus itu ya yang Kang Bagas naiki ya? ya karena saya dengar cerita dari orang itu memang bus itu yang tahun 90-an katanya. Ya orang itu sih nggak nyebutin 93 ya. Sekitar tahun 90-an katanya memang cuma satu bis itu aja yang semua penumpangnya mati semua, ya itu. Benar itu? Ya. Oke. Pada saat itu jembatan Raja Mandala masih pakai pembayaran ya, gerbang tol kalau Iya. nggak salah. Kalau Iya. dulu saya ingat itu harganya Rp500 setiap melewati jembatan itu ya. Yang saya mau tanya ini, kondekturnya ada nggak? Jadi nggak ada yang ngasih karcis atau minta uang ongkosnya tuh nggak ada. Sayang sekali ya. Iya. Padahal kalau itu ada karcisnya bisa jadi bukti itu ya. Iya itu, cuma saya nggak dikasih karcis, nggak diminta Bingung uang. juga kondektur kok nggak ada gitu ya. Iya. Pada waktu mimpi itu yang dilihat banyak orang Chinese. Chinese. Nah waktu kejadiannya itu orang Chinese juga. Iya. Persis sama dengan mimpi itu. Persis sama. Kebanyakan ibu-ibu ya, kebanyakan orang-orang ya wajah-wajah kayak wajah Cina gitu, wajah Chinese Mungkin itu. sedang tur atau apa ya. Ya mungkin mau mengadain tur kemana mungkin, atau ke Bandung atau kemana gitu. Kisah nyata ini dialami tahun 2005. Lima. Hati-hati melewati jembatan Raja Mandala Raja di Mandala. daerah Ciranjang Cianjur ya. Ini memang kalau dilihat dari apa namanya bentuk jalannya juga memang saking mulusnya ya. Mulus, lurus itu. Lurus dan mulus, jadi mungkin Lurus banget itu, bisa lempang lurus. ngantuk gitu ya. Ngantuk bawahnya. Oke, itu aja pesan dari kami. Berhati-hati berkendara dan jangan lupa selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Doa, berdoa ya. Iya. Akhirnya saya Mang Ei dan Kang Bagas serta tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.